Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunci makam Nabi Muhammad SAW sejak berabad silam dipegang oleh petugas khusus yang disebut dengan Aghawat. Mereka berkulit hitam karena berasal dari Ethiopia. Sejak kapan mereka ada? Dan apakah benar informasi yang mengatakan bahwa mereka para Aghawat ini dikebiri? Mungkin Anda belum tahu, kali ini akan mengungkap masalah tersebut. Dari sejarah sampai tugas mereka di Masjid Nabawi dan makam Nabi SAW. Mungkin Anda belum tahu, mengajak kita untuk melihat satu peristiwa dari sudut pandang dan dari sisi yang lain. Dengan demikian akan tersingkap apa yang terlewat, dan pada akhirnya kita dapat lebih utuh mengetahui dan mengambil pelajaran dari apa yang pernah terjadi. Bila kita berziarah ke makam Nabi SAW akan tampak beberapa askar berseragam yang mengatur para peziarah. Selain askar, biasanya juga terdapat mutawif, pembimbing atau pemandu yang biasanya mengingatkan peziarah untuk tidak lama berdiri memberi salam dan tidak berdoa menghadap makam. Selain askar dan mutawif ini, ada juga petugas lain di Masjid Nabawi yang dinamakan dengan Aghawat. Tetapi dengan segala perubahan zaman yang ada, keberadaan mereka terus tergantikan dengan para askar dan mutawif. Sedang para Aghawat yang ada saat ini merupakan generasi terakhir yang setelah itu akan digantikan perannya oleh petugas, askar, dan para mutawif. Sejak kapan para Aghawat ini ada? Apa tugas mereka? Dan mengapa keberadaannya diganti oleh pihak lain? Berikut ini penjelasan singkat mengenai mereka. Kata Aghawat atau Aghawat merupakan istilah yang diambil dari bahasa Turki yang berarti pemimpin. Keberadaan dan munculnya istilah Aghawat berhubungan dengan masalah perbudakan yang ada di semua bangsa di masa silam. Pada abad ke-11 Masehi, pemakaian budak untuk menjadi petugas keamanan banyak digunakan di berbagai bangsa. Biasanya mereka berkulit hitam dan berbadan besar. Khusus yang dikebiri harganya lebih mahal, karena pemilik budak akan merasa lebih aman bila mereka ditugaskan menjaga kaum wanita. Lalu bagaimana dengan para Aghawat di Madinah? Tidak ada catatan pasti kapan mereka mulai dipekerjakan di Madinah dan termasuk di Makkah. Namun diperkirakan pada masa kekuasaan Turki Utsmani sekitar abad ke-12 Masehi. Karena tugas Aghawat di Madinah berbeda dengan para Aghawat pada umumnya, maka syarat mereka juga berbeda. Yang pasti mereka Muslim, mengetahui agama minimal dasar, dan status mereka bukan budak. Selama beberapa abad terakhir, Aghawat Madinah berasal dari Ethiopia. Para orang tua berharap kelak anak mereka akan menjadi Aghawat karena menjadi satu kebanggaan tersendiri bagi keluarga. Dan konon, karena yang dikirim ke bangsa atau negara lain dikebiri, maka sebagian di antara mereka terlanjur dikebiri. Pada masa silam, jumlah Aghawat di Madinah lebih dari 100 orang. Mereka lah yang bertugas mengurus Masjid Nabawi sepenuhnya. Kebersihan, memberi air minum, menyalakan lilin lampu di malam hari, mengunci masjid, mengatur batas jamaah pria wanita, mengharumkan ruangan, dan lain-lain. Dari semua tugas tersebut, yang paling membanggakan bagi para Aghawat adalah sebagai penjaga makam Nabi SAW. Areal makam Nabi SAW tertutup dan terkunci, dan pimpinan Aghawat lah yang memegang kuncinya. Mereka rutin masuk ke dalam ruang makam untuk membersihkan, memberi wewangian, dan mengganti tirai penutup tembok makam. Tetapi areal yang dibersihkan para Aghawat hanya bagian dalam areal makam, bukan kubur Nabi. Karena kubur Nabi SAW tertutup dan dilapisi tembok tanpa ada pintu masuk. Bagi yang ingin mengetahui bagaimana makam Nabi, dapat menyaksikan di Mungkin Anda Belum Tahu dengan judul Makam Nabi SAW, penampakan terluar hingga terdalam. Selama berabad-abad fungsi utama mereka tidak berubah. Namun dalam pelaksanaannya selalu mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin pada masa silam ada juga Aghawat yang dari kalangan budak
namun kedudukan mereka mulia dan dimuliakan umat dan penguasa di setiap zamannya. Tetapi pada perkembangan terakhir, sekitar tahun 1960, perekrutan aghawat mulai dihentikan. Fungsi dan tugas mereka secara perlahan mulai digantikan oleh para petugas kebersihan, askar, dan mutawif. Sedang aghawat yang ada saat ini hanya tersisa dari mereka yang ada yang telah bertugas puluhan tahun sebelumnya. Dan konon pada tahun 2015 hanya tersisa 5 orang aghawat. Dari semua tugas mengurus Masjid Nabawi, yang masih dipegang oleh sisa aghawat yang ada saat ini adalah mengores parfum di tempat tertentu, membakar dupa pengharum, membuka mimbar dan menyerahkan tongkat kepada khatib di hari Jumat, dan yang belum tergantikan adalah mengurus makam Nabi SAW termasuk memegang kuncinya. Mereka lah yang sampai saat ini memegang kunci makam Nabi. Bila ada tamu kehormatan datang, mereka akan menyambut dan membukakan pintu Fatimah untuk masuk ke areal makam Nabi SAW. Sejak diangkat menjadi aghawat, mereka mengabdikan hidupnya di dalam Masjid Nabawi dan di dekat makam Nabi. Terdapat ruangan khusus yang diperuntukkan bagi para aghawat. Disinilah sebagian dari mereka menghabiskan usianya untuk mengabdi bagi Masjid Nabawi dan untuk makam Nabi. Karena sebagian dari mereka selalu berada di masjid ini pula, muncul dugaan bahwa aghawat generasi terakhir juga masih mengalami kebiri seperti di masa silam. Dugaan ini tidak sepenuhnya benar, karena ada juga dari para aghawat yang memiliki keluarga dan anak. Langkah perubahan yang dilakukan oleh pihak kerajaan Saudi Arabia tentu saja sesuai dengan perkembangan yang ada, dan untuk lebih meningkatkan khidmat mereka kepada Masjid Nabawi. Kebanggaan para aghawat Ethiopia akan status mereka sebagai pengurus Masjid Nabawi dan pemegang kunci makam Nabi SAW akan berakhir. Namun, ketulusan dan kecintaan mereka kepada Nabi akan terkenang selamanya. Wallahu a'lam. Sampai berjumpa di mungkin Anda yang belum tahu yang lain.